Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa malam yashalam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli atari muhtadan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عيسى بن مريم. Al-hadis wa kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzaka minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya dengan satu kalimatnya saja, kun fayakun. Hancur maka hancurlah dia. Salawat dan salam sekali dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa dua hal. Pertama basyirah, kedua nadhirah. Basyirah adalah janji kemenangan bagi siapapun yang berwala kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Nadhirah adalah peringatan bahwa siapapun yang menentang Allah, Rasul dan orang beriman dan wala kepada musuh-musuh Allah, maka dia pasti hancur. Sebagaimana firman-Nya, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang saya hormati Ta'mir Masjid Nurul Asri Deresan Yogyakarta yang dihormati Allah. Yang saya hormati para teknisi, event organizer, pimpinan manajernya Mas Roni. Juga para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para sesepuh, para tokoh, lebih khusus pada rekan-rekan pejuang pemuda-pemudi akhir zaman. Betul, pemuda-pemudi akhir zaman yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan kembali bahasan kita tadi terkait dengan beberapa fenomena akhir zaman ya. Kali ini kita akan masuk kepada fase ini ya. Kita akan membahas beberapa peristiwa ini, namun kita dahului dengan kehancuran bangsa Yahudi ya. Kita lihat bagaimana kepungahan bangsa Zionis Yahudi yang mereka sangat zalim kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bangsa Zionis Yahudi adalah bangsa yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita buka surat Al-Baqarah, yang paling banyak disebut sama Allah siapa? Bani Israel. Kenapa Allah banyak menyebut Bani Israel? Disebutnya banyak Bani Israel, banyak di dalam surat ini, apakah karena kebaikan mereka atau karena keburukan mereka? Keburukan tentunya. Ya, Bani Israel artinya keturunan Israel. Israel adalah gelar Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub diperintahkan Allah untuk berangkat dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram, perbatasan dengan Suriah. Ya. Nah, kemudian perjalanan itu dilakukan karena Allah dan di malam hari. Perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah Jadi Israel. Berangkat dari Kanaan bujang, jamblai, jomblo. Ya. Datang ke sana ke Padan Aram, disampaikan surat dari ayahnya ya kepada paman yang bernama Labam bin Batwail. Labam membaca, pamannya ini membaca surat. Oh, ngerti. Tujuannya, isinya adalah
tolong nikahkan anak saya ini Yakub kepada putramu, yaitu Rahil. Rahil adalah cinta pertama Nabi Yakub. Ya, Rahil, ibunda dari Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya. Namun karena Rahil punya kakak yang bernama Ya'la, ya coba saya buka silsilahnya. Nah, ini adalah silsilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama bernama Sarah. Karena dari Siti Sarah tidak punya putra, padahal Siti Sarah sudah komitmen kepada Nabi Ibrahim. Mas, jangan nikah lagi selama aku masih hidup. Awas ya mas. Bukan berarti beliau anti poligami. Ya. Namun apa yang terjadi? Usia bertambah, angka bertambah, beliau tidak juga punya putra. Sampai usia tua, beliau ingin menutupi kulit garis ketuaannya dengan Pound Age Miracle. Sudah numpuk tuh Pound Age Miracle di kamarnya. Tapi tetap tidak bisa dibohongi. Akhirnya luluh juga hatinya Siti Sarah. Maka keluarlah Sim L, surat izin menikah lagi. Ya, waktu itu di Mesir baru terjadi penggulingan kekuasaan. Ayah dari Siti Hajar adalah Raja Mesir. Beliau putri raja, ingat, Siti Hajar bukan budak. Ini fitnah dari Bani Israel, dari Zionis Yahudi. Siti Hajar itu adalah putri raja Mesir. Ya, saya tidak tahu ayahnya ini apakah yang bernama Masya Allah, bukan Menipteh, ada nama ayahnya ya. Nah, ayahnya digulingkan, maka Siti Hajar dijadikan budak. Nah, Allah ingin menyelamatkan Siti Hajar, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah hijrah dari Ur Irak ke Hebron. Hebron adalah perbatasan dengan Gaza, suatu provinsi yang berbatasan dengan Gaza, sekarang dianeksasi oleh Israel. Dari Hebron, Al-Khalil berangkat ke Mesir bersama Siti Sarah. Nabi Lut pergi ke Sodom dan Gomora untuk mendakwahi kaum LGBT. Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya adik yang bernama Haran. Haran punya anak bernama Lut alaihissalam, menjadi nabi. Jadi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Pergi ke sana, alhamdulillah Siti Hajar berhasil dibawa oleh Nabi Ibrahim kembali ke Hebron. Ditikah sama Nabi Ibrahim, melahirkan Nabi Ismail. Betul ya? Melahirkan Nabi Ismail. Tumpah kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah dan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Siti Sarah cemburu. Mentang-mentang sudah punya anak dari istri kedua, lupa sama yang tua. Nah, gitu. Terjadi ya, hawa panas, geopolitik yang panas di keluarga Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Maka dibawa tinggal Hajar dan Ismail di Mekah. Kembali ke Hebron, dapat berita kalau Allah akan menyiksa kaum Sodom dan Gomorrah. Nanti kita lihat di mana Sodom dan Gomorrah berada. Di wilayah Zargota, ibu kotanya Sodom. Yang wilayah Zargota, wilayah yang luas yang menghubungkan Palestina dan Jordania. Nanti kita lihat insya Allah. Nah, ini cerita Siti Sarah kemudian mendapatkan kabar gembira sebelum malaikat itu menyiksa kaum LGBT. LGBT ya, lontong gehu bala-bala tempe. Ya, itu memberi kabar gembira dulu kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kalau beliau akan melahirkan Nabi Ishak. Perbedaan Nabi Ismail dan Nabi Ishak 14 tahun lebih tua Nabi Ismail. Jadi putra pertama adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak sebagaimana klaim Yahudi. Dan firman Allah bahwa bangsa-bangsa yang di dunia keturunanmu akan menjadi bangsa besar di muka bumi, bukan dari Nabi Ishak sebagaimana klaim orang Yahudi, tapi dari Nabi Ismail. Ya, 2600 tahun berikutnya lahir Nabi Muhammad. Ada 5 nabi dari Bani Israel, ada 4 nabi dari dari bangsa Arab. Pertama Nabi Soleh,
kedua Nabi Hud, pertama Nabi Hud, kedua Nabi Soleh, ketiga Nabi Syu'aib, keempat Nabi Muhammad SAW. Itu cuma 4 Nabi dari bangsa Arab. Baik, Bapak dan Makumullah. Nah, Nabi Ishak menikah dengan Rifqah binti Batwail. Rifqah binti Batwail melahirkan anak kembar Al-Ais, yang melahirkan Romawi, Rumania, Kazakhstan. Itu ya. Kemudian juga ada beberapa bangsa Eropa, Armenia, Romawi, itu adalah keturunan Al-Ais. Sementara Al-Ais punya adik kembar namanya Yakub. Yakub itu artinya mengiringi, karena lahir mengiringi, mendorong dari belakang. Aqaba Yakubu Yakuban, maka diberi nama Yakub. Nabi Yakub beda dengan kakaknya Al-Ais. Kakaknya bisnisnya maju, lancar, istrinya cantik-cantik, poligami dia. Ya, sementara Nabi Yakub sendiri jablay, diem aja di rumah, nguntitin bapaknya pergi kemana, dicibir dan dihina. Akhirnya Nabi Yakub tidak kuat, minta sama Nabi Ishak agar berdoa kepada Allah agar beliau diberikan karunia sehingga hidupnya berubah, tidak menjadi hinaan dari kakaknya Al-Ais. Maka turun perintah Allah agar pergi dari Kanaan, Palestina, ke Fadan Aram. Nah, di Fadan Aram bertemu dengan pamannya Labam binti Batwail. Awalnya cinta pertama adalah Rahil, karena orang pertama yang ditemui di Fadan Aram adalah Rahil. Masya Allah, cantiknya. Hatiku jadi berdebar-debar ini. Kok jadi cepat debar-debarnya? Jangan-jangan ini jodoh saya, kata Nabi Yakub ketika melihat Rahil. Ketika bertanya, "La samah rubbama arafti aina baiti hadha?" Jelaskan siapa rumahnya, nama pamannya. Oh, saya tahu, maka ternyata itu ayahnya kan, Labam bin Batwail. Sampai ke sana, surat disampaikan, baik, aku akan nikahkan kau dengan Rahil. Tapi maaf, Rahil punya kakak Ya'la. Ya'la belum menikah. Jadi kamu nikah dulu sama Ya'la. Mas kawinnya mengembalakan kambing 8 tahun. Aduh, kapan ada mertua seperti ini? Mas kawin 8 tahun mengembalakan kambing, mau nggak? Oh, mau sekali. Apalagi adik kakak ditikah. 8 tahun mengembalakan kambing, lalu nikah dengan Rahil. 8 tahun mengembalakan kambing, 16 tahun tinggal di Fadan Aram, lalu pergi kembali ke Kanaan. Pulang dikasih 2 pembantu, kahit namanya. Kahit itu pembantu artinya. 1 kahit untuk Ya'la, 1 kahit untuk Rahil. Merasa canggung bersatu dengan mereka yang bukan mahram. Akhirnya itu pembantu ditikah juga. Berangkat jablay, jomblo, pulang 4 istrinya. Nah itu perintah Allah dilaksanakan, pahala dapat, istri 4. Jadi mas, kalau ada perintah Ustadz, laksanakan. Nanti dapat 4 istri, mas. Mas Roni? Oh ya. Insya Allah mas, kayak Nabi Yakub ya mas. Baik, nah ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Dari Rahil, punya 6 anak laki-laki, Robin, Sam'un, Lewi. Dari Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda dijadikan keturunannya, mengklaim diri mereka Yahudi. Dinisbatkan kepada Yehuda, putra Nabi Yakub dari Ya'la. Dari Rahil cuma 2 nabi, Yusuf dan Benyamin. Dari kahit Ya'la, pembantu Ya'la, Jad dan Ashir. Dari kahit Rahil, Dan dan Naftali. Maka jumlah putra Nabi Yakub Bani Israel ada 12. Samiri masuk menjadi 13. Samiri adalah Yudas Iskariot, adalah Dajjal yang tadi kita bahas. Baik, Bapak dan Makumullah. Bangsa ini adalah bangsa yang Bani Israel sebetulnya mereka keturunan Nabi Yakub. Namun keturunan mereka inilah yang melahirkan bangsa yang kejam, biadab dan luar biasa. Terorisnya ya, penumpang sekalian. Coba kita pindah. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Ya, kemudian mereka menjadi bangsa pilihan dari iblis dan Dajjal, di mana ketika mereka diharamkan memasuki Yerusalem, Baitul Maqdis. Mereka diperbudak oleh
Dajjal dan Iblis, Samiri dan Ajazil, untuk membangun negeri dan singgasana keduanya, yaitu di Palestina. Ya. Seperti apa Palestina, para sekalian? Palestina adalah satu dari pecahan negeri Syam. Inggris, Perancis, kemudian Rusia pada tahun 1916 itu berjanji akan membagi 3 wilayah Syam bagi Rusia, bagi Inggris dan Perancis tahun 1916. Namun di Rusia terjadi revolusi Bolshevik mengakibatkan Rusia mundur sehingga tidak ikut dalam upaya membagi 3 Syam. Maka yang maju adalah Sykes-Picot, Menteri Luar Negeri dari kedua negara, Prancis dan Inggris. Maka Syam dibagi menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Libanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah pembantaian terjadi. Kita lihat negeri Palestina. Inilah negeri para nabi. 1400 nabi dan rasul dari Bani Israel lahir dan dibesarkan di sini. Yerusalem Palestina disebut sebagai jantung dunia. Siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Karena Palestina ini, Syam, dia menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa dan Asia. Maka menguasai Palestina, menguasai dunia. Zionis ingin menguasai dunia, apalagi mereka diperbudak oleh iblis dan dajjal. Maka mereka pun menguasai Palestina. Ini dia Palestina. Jika kita berangkat menggunakan pesawat udara atau laut, kita akan mendapati lautan di Syam indah seperti ini. Inilah negeri para nabi dan rasul dari Bani Israel. Penambah akan melihat keindahan laut di Ashdod, Haifa, Gaza, itu juga pantai. Kayak Parangtritis, Parangkusumo, kemudian ke Gunung Kidul. Baik. Ini adalah Sungai Jordan, Nahrul Urdun. Di sungai inilah Nabi Musa dan 70.000 Bani Israel beristirahat setelah lelah berjalan dari Mesir menuju negeri yang dijanjikan. Tanda petik, negeri yang dijanjikan. Di sini pula di Sungai Jordan ini pernah tinggal Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya pernah menghilang, diketemukan di pinggiran bantaran Sungai Jordan. Oh, kok? Inilah keindahan Syam. Ini adalah Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi Palestina, Jordan, Libanon, dan Suriah. Kalau danau ini kering, berarti Dajjal akan datang. Ini sudah kering ya Mafilah. Tidak jauh dari sini ada beberapa bangunan tua peninggalan para nabi Bani Israel. Kita pasti bisa menyaksikan sekarang bagaimana keutuhannya masih ada. Beginilah rumah-rumah di mana para nabi dan rasul tinggal. Cuma atapnya sudah roboh ya, Allah. Inilah laut mati yang dulunya tinggal kaum Sodom dan Gomorrah. Sebetulnya bukan laut. Para bola bisa menyaksikan setinggi itu dulunya. Ya, setinggi itu. Namun karena mereka berbuat LGBT, lesbian, gays, biseksual dan transgender, maka Allah hukum mereka. Digoncang mereka, dibikin gempa, lalu diangkat ke langit, lalu dibalik. Waja'anaha 'aliha safilah, dibalikan oleh Allah. Udah gitu dihantam menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan air laut. Luas nih. Udah gitu fa'amtorna bihijaratin min sijil mangdud, kami hujani mereka dengan batu bertubi-tubi. Musawamatun inda rabbihim, diberi tanda itu batu di sisi Tuhan mereka. Artinya setiap batu ada namanya. Sehingga yang dihantam itu sudah jelas namanya siapa, udah diprogram sama Allah tuh, sama malaikat Jibril. Karena yang bertugas menyiksa bangsa jin dan manusia yang maksiat, yang menurunkan azab,
yang bertugas menurunkan azab itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril sudah program, si fulan sekian batu, si fulan sekian batu. Maka kaum Nabi Lut tidak ada yang kena. Itu kaum Nabi Lut melihat itu ke belakang, hancur. Batu itu seliburan ke belakang. Wala taltafit wara'akum, jangan kalian melihat ke belakang, kata malaikat Jibril. Terus maju ke depan. Yang melihat ke belakang istrinya. Karena istrinya menjadi germo. Ya. Bilang sama kaumnya, ada orang-orang cakep-cakep, ganteng-ganteng. Saking pundi? Saking deresan. Weh, kalian belum pernah lihat laki-laki cantik. Cakep-cakep ini, padahal itu malaikat yang akan menyiksa mereka. Lalu berkumpul mereka menyerang rumah Nabi Lut. Hai Lut, keluarkan tamu-tamu kamu. Katanya tampan-tampan, cakep-cakep. Kami ingin mencicipi mereka. Astagfirullah, kata Nabi Lut. Nabi Lut keluar, gila kalian. Terkutuklah kalian melakukan apa yang binatang pun tidak melakukannya. Nih, aku punya Zargota dan Raisa. Raisa itu adalah nama dari putri Nabi Yakub. Nabi Lut. Nabi Lut punya dua anak perempuan, Zargota dan Raisa. Bukan Raisa dan satu lagi siapa? Penyanyi? Isyana, bukan. Baik, lanjut. Nah, ini kemudian Allah perintahkan bumi mengeluarkan air. Batu meteor tadi mengandung kadar garam. Yang para bola lihat ini garam. Maka tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, bakteri saja nggak bisa hidup. Allah haramkan ada kehidupan di sana. Ya, maka kadar garamnya tinggi sehingga siapapun yang berenang di sana, walaupun selutut itu terapung. Ya, terapung berhasil. Baik, para bola kalau umroh bersama saya, nanti saya ajak jalan-jalan ke sini. Promosi. Baik. Aslinya setinggi itu, Nas. Di bawah dari 50 atau 1 meter di bawah dasar laut ini ada lumpur hitam yang kononnya bagus buat muka, menghaluskan kulit. Ya. Dan ini kadar garam yang luar biasa. Ada yang tersisa dari kampung Gorzagor, Sodom dan Gomorrah adalah rumah Nabi Lut dan kaumnya yang beriman. Nah, itu yang disebut dengan Masada. Itu Masada. Di sana terdapat, masih sampai sekarang masih ada rumah yang dulu dihuni oleh Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini dia. Allah sisakan bagi orang-orang yang beriman. Cuma sedikit yang beriman, yaitu Nabi Lut dan keluarganya dan beberapa orang yang beriman. Rumah mereka masih utuh. Apa yang terjadi di Palu, itulah gambaran yang terjadi di Sodom dan Gomorrah. Ya. Tidak jauh dari situ ada kaum Nabatian, kaum yang mereka keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud. Keahlian mereka membuat gunung batu dipahat menjadi istana. Ibu kota mereka Iromadatil Imad. Ini hotel termurah di dunia, tanpa semen, tanpa batu bata. Gunung batu diukir menjadi istana. Ini perkampungan kaum Anbat, keturunan dari Nabi Hud dan Nabi Soleh. Inilah Bukit Zaitun yang kita bisa menyaksikan dinding apartheid yang dibangun oleh Zionis Yahudi sepanjang 714 km, memisahkan Israel dan Palestina. Israel mewah, megapolitan, Palestina dibikin kumuh agar mereka pergi dari sana. Dinding ini setinggi 8 meter, tebal 1 meter lebih. Membentang, memisahkan Palestina dan Israel. Tidak jauh dari sini, di balik pohon-pohon itu, para mula akan melihat keindahan Al-Quds, atau orang Zionis menyebutnya Yerusalem, negeri para nabi dan rasul. Ini dia Yerusalem, Al-Quds, kota tua, negeri para nabi dan rasul yang Israel sangat menginginkannya. Padanya terdapat Masjidil Aqsa. Ini Babul Amud. Kalau pramullah bersama saya, kita selalu nginep di Hotel Capital atau di Hotel Nasional. Nanti kita masuk ke Old City lewat pintu ini. Di sini pernah terjadi pembantaian kepada kaum muslimin. Ada filmnya di sini. Dan inilah kota para nabi dan rasul, masih asli seperti sampai hari ini, seperti dulu. Di sinilah para nabi dan rasul tinggal. Namanya Babul Amud.
Dan ini pekuburan kaum muslimin. Di sini terdapat makamnya Ubadah bin Samit dan Abu Darda. Ubadah bin Samit dan Sadad bin Aush. Di sini ada makamnya. Mereka adalah guru hafiz Quran yang melahirkan para penghafal Quran dari kalangan tabi'in. Di antaranya Ikrimah, Mujahid, Qatadah, itu adalah para penghafal Quran, murid-murid dari mereka. Dan ini dinding Al-Aqsa. Ini batas Al-Aqsa ke sana, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah gereja yang orang-orang Kristen yakin Yesus akan turun di sini. Tahun 2017 saya kembali datang ke sini. Saya ajak istri saya untuk menyaksikan. Ini orang-orang Kristen yakin di sini. Penuh saat itu. Sampai-sampai saya berpikir apa Yesus turun sekarang. Penuh sekali. Saat itu penuh sekali. Ada tayangannya di sini. Tapi saya lupa di folder yang mana. Baik, kita lihat kembali. Inilah Yerusalem dari udara. Kita bisa melihat ada Dome of the Rock. Ya, indah luar biasa. Ini Babul Maghribah. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah masuk, Isra itu Mi'raj itu ke sini, Isra. Ketika Isra masuk sini, Babul Maghribah sekarang sudah dipagar oleh Yahudi. Kita tidak bisa melihat kecuali dari udara. Disinilah mereka membuat terowongan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini areal Masjidil Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu komplek. Di dalamnya ada Dome of the Rock, masjid yang berkubah kuning atau Qubatus Sahra, ada Masjid Qibli, ada Masjid Marwani. Mau dilihat semuanya? Oh, ini jalan-jalan ini ya. Oh, kapan menghitung harinya ini? Ini kita akan menghitung hari ini. Apa saja yang akan terjadi berdasarkan hadis dan ayat Quran. Insyaallah kita bahas angka-angka itu. Ya. Dan ini adalah satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita bisa menyentuhnya, tapi dari dalam. Kalaupun di luar sini kita hanya bisa sampai sini. Ini ada pagar. Sini ada pagar hijau di mana orang-orang Israel berjaga-jaga. Wah, ini wajah orang Indonesia. Pergi Mas. Metu, ojo nang kene. Gitu. Ojo teka kiye. Ya, gitu. Baik. Nah, Rasulullah menambatkan buruknya di belakang dinding ini. Orang-orang Yahudi menyebutnya Wailing Wall, Haitul Mabka, dinding ratapan. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka karena dosa-dosa mereka. Itu kehancuran yang pertama. Sebentar lagi akan mereka lakukan kehancuran kedua. Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama ini. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menamakannya Haitul Burak, dinding Burak. Karena disitulah Rasulullah memakirkan kendaraannya bersama para nabi dan rasul. Ketika Isra Mi'raj, di belakang dinding itu terparkir kendaraan para nabi dan rasul. Ada Fortuner, ada Pajero, ada apa lagi? Toyota Rush ya. Kalau zaman sekarang. Ini namanya bukan Masjidil Aqsa yang berkubah kuning, tapi Qubatus Sahra. Disebut Qubatus Sahra karena kubahnya emas. Asli emas. Tetapi bukan emas Jawa. Bukan emas Yono. Ya, emas beneran. Disebut Qubatus Sahra karena kubahnya emas. Kuning. Sahra itu artinya emas. Kuning. Kemudian disebut Dome of the Rock karena di dalam masjid inilah terdapat batu yang dinaiki Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Masih ada batunya sampai sekarang. Taman yang luas inilah Al-Aqsa. Luas lebar panjangnya 427 meter, lebarnya 415 meter. Jadi 1650-an meter persegi luasnya. Itulah Al-Aqsa. Nah, ini yang lengkapnya seperti ini. Tadi ada Dome of the Rock dan ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli ya kubahnya ini. Ini Al-Aqsa yang baru.
Kenapa disebut kibli? Karena disinilah kaum muslimin Palestina sholat menghadap ke kiblat pertama kali. Setelah turun Al-Baqarah ayat 144. Ya, tadinya kemana aja? Di sini mereka ada yang ke sana, Kamu kemana? Ke sana, saya ke sana ya. Yuk, Allahu Akbar. Apa? Kiblatnya ke sana kok. Itu kiblat kita yang pertama. Setelah turun Al-Baqarah 144, wa wallu wujuhakum syatral masjidil haram, maka semuanya menghadap ke Ka'bah. Salatnya di sini, salat asar. Nah, masjid di mana Rasulullah mengimami para nabi dan rasul di bawah lantai ini. Masjid Marwani. Nah, pintu masuknya di sini. Di sanalah tempat di mana Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam. Ada mihrabnya Siti Maryam. Mau lihat? Kita lihat. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Baik, kita lihat. Saat itu kami sudah sholat asar berjamaah. Maaf, sudah dijamak qashar dengan zuhur. Jadi ketika azan asar kami gunakan untuk masuk ke Masjid Marwani ini bersama istri saya ya, Allah. Ya, ini promosi kalau mau umrah sama saya. Ke sini insyaallah. Nah, ini Masjid Marwani. Nah, masuknya dari atas selalu dijaga oleh muslim Palestina. Israel tidak ada yang berjaga di dalam Al-Quds. Mereka hanya lalu lalang di pinggir saja. Itu perjanjian. Mereka hanya berjaga di luar pagar hijau. Sombong mereka. Masih muda-muda. Perempuan pun berjaga. Sampai saya teruji dengan kecantikan mereka. Ustadz juga manusia. Baik. Kemudian kita bercepat. Ini, nah di sini perapian para nabi karena dingin, karena di pada wilayah beriklim subtropis. Terkadang musim turun salju, ketika turun salju para nabi bisa membuat perapian di sini. Di kiri kanan inilah Nabi Muhammad SAW menemui 1400 nabi yang berbaris. Nah, di ruangan inilah Nabi Sulaiman memberikan taujih kepada umatnya. Yang kumpul di sini bukan hanya manusia, ada ifrit, ada genderwo, ada apalagi sontoloyo. Maaf, nggak ada sontoloyo umat Nabi Sulaiman, ganteng-ganteng. Sontoloyo umat rejim. Nah, disinilah Nabi Sulaiman memberikan pelajaran pada umatnya, termasuk bangsa jin. Maka jangan salah kalau di sini ada terdengar jin baca Quran, nggak masalah, karena ruangan Nabi Sulaiman. Anak-anak Palestina. Nah, ini Mas, ibu muda Palestina. Cantik kan? Dia ngelirik saya loh. Assalamualaikum. Baik. Bukan. Seperti inilah tiang-tiang yang dulu disentuh Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa. Ini Masjid Marwani. Di sini Rasulullah menjadi imam salat bersama para nabi dan rasul. 1400 orang nabi dan rasul. Nah, inilah mihrab di mana Rasulullah berdiri. Di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Assalamualaikum, ayah. Gitu kan Nabi Adam. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, terus berjejer. Itu nabi-nabi yang tertua ada di situ. Sampai 1400 nabi berbaris. Imamnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah pemimpin para nabi. Siapa yang dulu Allah ciptakan? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Allah sebelum menciptakan Nabi Adam, bahkan sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah menciptakan Nur Muhammad 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ruh Rasulullah sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum ruhnya langit dan bumi. Jadi duluan mana Nabi Adam dan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Maka wajar kalau selalu mengatakan ana sayyidu walidni Adama. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Allahu Akbar. Betapa mulianya beliau. Sallu alaihi. Allahumma salli alaihi wasallim. Baik.
Dan disinilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Nah di sini Nabi Zakaria memelihara Nabi Yahya dan Nabi Isa juga memelihara Siti Maryam. Ini pintu masuk ke mihrab Siti Maryam, dan ini mihrab Siti Maryam yang ada tangganya. Disinilah Siti Maryam dipelihara Nabi Zakaria, pamannya sendiri, adiknya Imran. Imran ayahnya Siti Maryam. Ibunya bernama Hanah binti Fakuz. Ini tangga menuju mihrabnya, dan ini pintu mihrabnya. Sampai sekarang masih terjaga, bersih luar biasa. Ini bagian dalam dari mihrab Siti Maryam. Terkunci, kita tidak bisa masuk. Ya. Disinilah selalu ada makanan dan buah-buahan yang tidak tumbuh di musimnya, tapi selalu ada. Anna laki hada ya Maryam? Dari mana makanan ini? Hada rizqun min indillah, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Subhanallah, itu jawaban Siti Maryam dalam surat Ali Imran. Ini bagian atasnya, langsung ke lantai Al-Aqsa bagian atas. Bagaimana firman Allah? Disinilah Nabi Yahya disembelih di depan mihrab ini. Ketika sholat Nabi Zakaria sholat, lalu datang Nabi Yahya, disembelih itu, diseret ke depan, disembelih di hadapan Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria tidak membatalkan sholatnya, sampai putus kepalanya Nabi Yahya. Zolimnya bangsa Romawi. Siapa? Herodes yang menyalib Yudas Iskariot. Sudah ceritakan kan? Baik, Alhamdulillah. Namun apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita Palestina ketika Zionis Yahudi rakus ingin merampas tanah ini yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita Palestina. Ya, berdoalah untuk mereka, nasib mereka luar biasa. Sekarang di ujung tanduk, Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam di mana mereka berada di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat lahirnya Nabi Muhammad pilihan, kota ketiga yang diberkahi dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan alat jihad fi sabilillah. Ini di Al-Quds telah ditangkap oleh Zionis laknatullah alaih, lalu yang memberikan tantangan, dipanggil, diusir, disiksa, bahkan konstitusi Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad dengan perang melawan Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا تبايع وشمس المكرمات هنا تبيت كريمة أختي وتفرح وقد ألغى كرامتها الغريب تخبر وجهها ذلك شعري بماذا ينطق الوجه الكريم يموت الطفل في أحوال أم تهدده وقد جفت عليه. أيها المسلمون إلى متى واليهود ينظرون ويجعلون في الأرض ويفسدون. Kenapa Zionis Yahudi membunuh anak-anak ini? Kenapa mereka menangkap anak-anak seusia ini? Karena mereka yakin bahwa pemuda terbaik imannya di muka bumi telah lahir. Jangan salah, di muka bumi ini setahu saya, wallah, ada 4 bayi yang bisa berbicara dalam buayan. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bayi dalam cerita Ashabul Ukhdud. Ketika orang-orang yang beriman dipaksa untuk murtad oleh Raja Jahdun di Najran, Yaman, perbatasan Najran, perbatasan Yaman dan Najd, Saudi Arabia, bagian selatan. Dipaksa mereka murtad. Maka seorang ibu yang menggendong bayi mengatakan, "Ya Allah,
Aku rela dibakar hidup-hidup demi iman dan Islamku padamu. Tapi bagaimana dengan bayiku ini ya Allah? Apakah dia harus ikut terbakar? Aku baru melahirkannya ya Allah. Maka apa kata sang bayi? Ya ummi, innaki alal haq. La tahzan wa la takhafi ya ummi. Ikhlai ma'i. Inni la aral jannata min warai haula'i nar ya ummi. Wahai ibuku, jangan takut. Engkau berada dalam jalan yang benar. Aku melihat surga di balik api itu ibu. Ikhlai ma'i ya ummi bi bismillahi rabbi hadzal gulam. Yuk kita loncat bersama dengan menyebut bismillahi rabbi hadzal gulam. Ashabul ukhdud. Yang ketiga, bayi dalam cerita pendeta Jurej. Pendeta Jurej adalah orang yang soleh yang beriman kepada Nabi Isa, beriman pada Allah, taat kepada Nabi Isa. Namun dia adalah pendeta di zaman Nabi Isa yang Nabi Isa sudah diangkat, tapi belum mengajarkan Injil yang sesungguhnya. Yang dulu dituliskan oleh pimpinan Ashabul Kahfi, Maximilianus, putra Raja Senator Roma. Itu ternyata pimpinan Ashabul Kahfi, beriman kepada Allah dan Nabi Isa. Dialah yang menulis Injil Barnabas kembali yang sudah rusak, ditulis oleh tangan Maximilianus, pimpinan Ashabul Kahfi. Raja Pendeta Juret dituduh berzina, ditangkap di penjara. Ketika bayi dilahirkan, akui ini anakmu. Demi Allah, dia bukan anak saya, kata Pendeta Juret. Apa buktinya? Anaknya sudah lahir tuh, agak mirip kamu wajahnya. Pendeta Juret berdoa kepada Allah, lalu menekankan telunjuknya kepada bayi tadi. Ya walad, dulluna man abuk. Hai bayi, tunjukkan mana bapakmu. Mana bapakku? Huwa abi, inna abi ra'i al-ghanam. Tuh, bayi itu berbicara. Tuh bapak saya penggembala kambing yang itu tuh. Adalah Pendeta Juret selamat. Tahun 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki di Gaza City. Bayi ini baru beberapa jam dilahirkan. Di saat neneknya akan membawanya, sedang menggendongnya, ketika mau masuk ke mobil, bayi ini berbicara. Ini tahun 2004, demi Allah, ada tayangannya di sini. Bayi itu berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sami'tum? Hadal waladi yusallimuna kadzalik. Ayo. Anak kita mengucapkan salam katanya. Ana rajulun alladhi sayaktuluhu dajjal fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal nanti di Madinah. Setelah itu tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah aku. Allahu Akbar. Itu bayi yang keempat yang bisa bergerak. Sekarang ada di Gaza. Itulah kenapa mereka menangkap anak-anak seusia ini. Karena ingin mencari mana bayi yang bisa berbicara itu, yang akan membuktikan kalau Yesus Kristus, kalau Mesias adalah Dajjal. Maka Yahudi menangkap ini. Oh, berarti mereka iman pada hadis Rasul. Betul? Tapi mereka gengsi menjadi umat Islam. Itulah sombongnya mereka. Lanjut. Masih ada jam? Masih ada waktu? Kalau tidak selesai, kita lanjut tahun depan. Baik. Syahid usianya baru 12 tahun. Beliau ditembak oleh Israel tidak kurang dari 20 peluru merobek perutnya. Inilah Zionis Yahudi. Saat itu bersembunyi karena ditembak terus. Ya, dan memang seperti ini posisinya. Mudah-mudahan Allah menerima syahid. Ini tahun 2008. Ya, kalau tidak salah. Perhatikan, seorang ibu dengan bayinya saja berani berhadapan dengan tentara Israel yang lengkap dengan senjata mereka. Luar biasa. Beginilah Palestina. Berani berjihad di hadapan tentara Israel yang membawa senjata dengan bayinya sendiri. Inilah hebatnya mereka.
Setiap hari mereka diperangi, dibom, maka mereka dewasa belum pada waktunya. Mereka berkata seorang anak dewasa untuk menunjukkan kepada dunia, inilah suara hati manusia, inilah suara hak asasi manusia. Wahai manusia yang tidak punya akal dan pikiran, wahai para keturunan babi dan kera, di mana akal kalian? Anak-anak usia muda, usia kecil anak-anak, mereka seperti orang dewasa. Itu adalah musyahid, suami dan keempat anaknya syahid semua. Ketika ayah suaminya syahid, anak-anaknya berjuang, nak, ikuti ayahmu ke surga. Semuanya syahid, semuanya wangi, bahkan rumahnya selalu wangi setiap hari. Ya umma syahid, anda kami istirahat? Ya, hai umma syahid, apakah anda jualan minyak wangi? Kenapa rumahmu selalu wangi? Tersenyum dia. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah ruh wanginya dari ruh suami dan anak-anak saya. Maka tetangganya, Ummu Syahid, tolong didik anak kami agar anak kami pun jadi syahid seperti anak-anak anda. Subhanallah. Ini ibu-ibu zaman sekarang di Palestina. Lalu ibu-ibu zaman sekarang, nak, kita ke Toserba, nak, kita main Mobile Legend. Allahu Akbar. Inilah bedanya kemuliaan mereka dengan kemuliaan kita. Semulia-mulia manusia di akhir zaman. Inna khairan nasi yawma malhamatil kubra alladhina yaskununa fi makani hijrati Ibrahim fi biladi Syam. Rasulullah menjelaskan demikian, sebaik-baik manusia imannya adalah mereka yang tinggal di bumi hijrahnya Ibrahim, Syam. Berpertaruhkan iman Islam berhadapan dengan anak cucu babi dan kera, musuh-musuh para nabi dan rasul. Saya tidak faham, kok bisa masalah Palestina tidak selesai sampai bertahun-tahun, sampai 60 tahun ya wafillah, 60 tahun. Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna mengatakan rahimahullah, andaikan semua umat Islam kencing bareng-bareng di seluruh sekeliling Palestina, ada 300 juta kaum muslimin sekeliling Palestina, sekali lagi 300 juta umat Islam, andaikan mereka kencing bareng-bareng, 5 juta Yahudi yang ada di Palestina tenggelam dengan air kencing umat Islam. Andaikan mereka kencing bareng-bareng. Tapi yang ada apa? Minggir ke pinggir jalan tol, buka pintu, kencing di samping mobil mereka. Itu yang terjadi. Bayangkan, untuk kencing bareng-bareng saja tidak bisa, karena umat Islam sudah dipecah belah. Bayangkan, 300 juta tidak bisa mengalahkan 5 juta. Beginilah jika umat Islam tidak terpimpin. Betul? Allahu Akbar.
Saksikan, hitung jumlah mereka. Inilah umat Islam di sekeliling Palestina. Kok tidak bisa menyelesaikan masalah Palestina? Sesuatu yang tidak masuk di akal, 300 juta kalah sama 5 juta. Karena mereka terpimpin. Dan umat Islam yang 300 juta sekeliling Palestina, bangsa Arab, tidak terpimpin. Sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Betul apa yang diasarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terpimpin, yang tidak terorganisir, kalah sama kebatilan yang terstruktur. Ya, itu ya Bapak, itu kesalahan kita. Maka segera, jangan lupa, segera pilih pemimpin yang benar. Amin. Baiklah, tidak lama lagi bangsa Zionis Yahudi akan menghancurkan kiblat kita yang pertama. Namun insyaallah mereka tidak akan berhasil. Karena Palestina yakin dengan mimpi mereka. Demi Allah, 5 pemuda Bani Palestina, mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka tidak saling kenal. Mereka mimpi di malam yang sama. Mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan Rasulullah kepada mereka yang saleh dari Gaza ini? Ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-aqsa ala rikhabikum ikhwatukumul muslimin Indonesia. Allahu Akbar. Wahai ahli Gaza, sesungguhnya yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds kepada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Maka mereka selalu merayakan HUT RI tanpa sepengetahuan kita. Ini mereka, tanpa kita minta. Anak ini usia 16 tahun, hafiz 30 juz, kita biayai dari kaum muslimin Indonesia. Kita sebar melalui Darut Tauhid, PPA, Ustaz Yusuf Mansur, atau Aqsa Working Group. Dan ini yang mereka lakukan. Setelah mereka mengibarkan bendera merah putih, baru mereka mengibarkan bendera Palestina. Kenapa bendera merah putih dulu yang mereka kibarkan? Karena mereka yakin, jika Indonesia sudah memimpin dunia, baru Palestina merdeka. Apa kita akan menyanyiakan harapan mereka? Apa yang mereka katakan ketika kami berkunjung kepada mereka? Ya ikhwan dan ahli Indonesia, la tangtahi di ziyarati hadal balad. Jangan kalian berhenti menziarahi negeri kami. In tangtahi di ziyarati hadal balad, فليس عليكم باب تدخلوا علينا. Siapkan, nabung dari sekarang. Kita hijrah. Karena manusia yang terbaik sebelum hari kiamat adalah mereka yang hijrah ke bumi Syam, Suriah dan Palestina. Siap? Insyaallah. Ya, saya sudah sampaikan pada anak-anak. Ya, biar anak-anak saya pun siap hijrah ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian.